Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu berlimpah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita dari doa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada ajaz, lemah, wal kasal, malas. Orang banyak mengartikan ajaz atau lemah di sini secara fisik. Fisik bisa lemah, tapi hati, keyakinan itu tidak boleh lemah. Fisik itu bisa lemah fisik, tapi keyakinan tidak boleh lemah. Pemahaman agama tidak boleh lemah. Sudah kita bahas minggu tadi, pagi ini penyempurnaan. Orang yang nikah, setelah itu salah satu dari pasangannya ini keluar karena sudah terjadi kesepakatan sebelum nikah. Ini gara-gara jahil agama. Pintar tapi jahil agama. Kalau sekedar Bapak Ibu kita hidup hanya mencari kepintaran belaka, tapi kita mengikut sertakan agama, hidup kita bermasalah. Sekali lagi, kalau hanya sekedar hidup ini kita ingin pintar saja, tapi tidak mengikut sertakan agama, hidup kita bermasalah. Ya, yang seperti ini kejadiannya. Dia sudah kesepakatan, saling cinta, mencintai, sayang, menyayangi. Terjadi kesepakatan nikah. Sama, seagama. Tapi sebelum dia nikah, dia sudah berjanji jangan sampai aku dipaksa karena keyakinan kita masing-masing. Cinta tetap kita pelihara, keyakinan pun kita sang harga menghargai. Jadi begitu. Setelah nikah, keluarlah yang perempuannya itu ke sini. Ini kan kasusnya nih, minggu tadi. Setelah keluar, rumah tangga tetap berlanjut. Nah, coba Bapak Ibu, secara negara tidak ada masalah. Ingat, secara negara tercatat. Tercatat, ada buku nikah, tapi secara agama dia bermasalah. Nah, inilah Bapak Ibu, coba. Tidak cukup kita rumah tangga itu hanya sekedar tidak bertentangan dengan negara, tetapi berlanjut harus diatur oleh agama. Negara dia tidak boleh. Panaik nggak salah, saksi tidak bermasalah, acara tidak bermasalah. Selesai nikah, malamnya dia keluar. Memelihara cinta tapi menggadaikan agama. Inilah jahilnya agama. Bapak Ibu minta maaf, hati-hati. Pernikahan itu yang terpenting Bapak Ibu. Pernikahan itu lihat di rekam jejak orang tuanya. Itu yang terpenting.
sekali lagi. Pernikahan itu Bapak Ibu yang terpenting. Catat baik-baik, rekam jejak orang tuanya. Bukan ketampanan calon mantu atau kecantikan calon mantu. Cantik relatif, tampan relatif, sudut pandang orang berbeda-beda. Ini yang terpenting. Lihat di orang tuanya. Agamanya apa? Kuat enggak orang tuanya ini teman? Itu yang terpenting. Makanya Bapak Ibu, lina sabiha itu, turunannya itu, ini anak siapa? Ayahnya gimana? Ibunya bagaimana? Akan sekarang kan memandang itu, yang penting ayahnya. Itu akan sekarang, you like me, itu yang dianya. Masa bodoh orang tuanya. Nah, ini. Lalu Bapak Ibu, lahirlah anak 4 orang. Nah, kita hubungkan dengan pembahasan kemarin. 2 laki-laki, 2 perempuan. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Anak ketiga laki-laki, anak keempat laki-laki. Secara agama dia bermasalah. Secara negara dia aman. Lalu terjadilah pernikahan anaknya itu. Ayahnya jadi wali. Disinilah yang bermasalah. Ayahnya tidak bisa jadi wali nikah karena diproduk beda. Paham ya? Diproduk beda. Nah ini perkawinannya sah secara negara, tapi secara agama harus bubar. Tapi dia tidak bubar demi mempertahankan cinta. Nah, lalu Pak RW itu cucu. Nah ini cucu. Anak pertama melahirkan anak perempuan, anak kedua melahirkan anak perempuan. Kebetulan pas ceramah terkejut Bapak itu untuk dia menghadiri pengajian. Untuk kalau tidak turun nangislah dia. Bapak tidak bisa menjadi wali nikah karena Bapak berbeda dengan istri Bapak. Tapi kan saya muslim Bapak, pernikahan Bapak sah, tetapi ketika diteruskan terjadi kesepakatan perbedaan itu Bapak Ibu yang menyebabkan tidak sah dalam produk. Itu tidak hanya di situ. Ulun mengambil kata-kata yang itu aja. Maaf, menghadiri paham-paham kadang-kadang produk apa maksudnya. Ulun mengambil kata-kata pinjaman. Di situ masalahnya. Berarti gimana nih guru? Harus bubar. Pernikahan itu dipasang. Anak Bapak 4, ada lagi akan punya anak, nggak ada lagi dulu. Cukup 4. Pernikahan Bapak tidak bisa diteruskan. Tapi saya pun gak lagi punya anak guru. Pergaulan Bapak, pergaulan yang diridhoi oleh Allah. Nah, paham? Walaupun Bapak tidak lagi ingin punya anak, tetapi pergaulan Bapak, pergaulan yang tidak diridhoi. Nah, nangis bagi dia. Pokoknya pun tangis akan terus. Anak Bapak harus bisa dulu. Tapi guru sudah punya cucu guru. Soal cucu dan kasus. Karena kesalahan di wali. Wali nikah anak Bapak itu wali hakim. Tapi maaf Pak, yang tersinggung. Iya guru. Anak Bapak yang keempat-empatnya itu ikut agama Bapak. Ikut agama istri Bapak. Kedua-duanya guru aja.
Agama tidak boleh dijadikan es campur. Agama tidak boleh dijadikan es campur. Ke saya bisa dulu, ke istri saya bisa. Maksud bisa apa? Dia dulu sembahyang, dia juga ke sana. Tanyakan kepada anak bapak, mana arahnya? Ternyata apa jawaban? Kedua-duanya. Ke agama ayahnya bisa, ke agama ibunya bisa. Berarti yang diambil agama yang mana? Oh, Bapak Ibu. Ayo, yang hadir. Agama yang mana? Ke bapak bisa, anaknya yang berempat ini ke ibunya bisa. Ayo, pulang sebelah sini dulu. Agama ini, anaknya yang berempat ini sampai cocok ke agama bapaknya iya, ke agama ibunya iya. Tapi yang lain dihukumkan ke bapak atau ke ibu masalah agama. Ke bapak yang karena dia merusak agama Islam. Agama nggak boleh dicampur kan? Agama nggak boleh dicampur. Kita sembahyang, Allahu Akbar. Kita nih sembahyang kan kita nih. Lalu kita meyakini yang orang lain, agama orang lain, atau enggak? Nah, hukum ke agama ini bisa. Islam tidak boleh dicampur. Menghormati boleh, kesalahan anak melakukan. Makanya jangan macam-macam. Jangan gini kita. Kita merusak agama kita. Ayo Bapak Ibu, lakum dinukum rusak. Hukum ke agama ibu. Walaupun dia misalnya ke agama bapak, tapi dia di dalam tingkah lakunya, perbuatannya merusaknya tuh. Jadi murtad Pak Ibu akhirnya. Murtad kan? Ke agama ibu iya, ke gereja iya, ke masjid iya. Yang mana yang benar? Nah, Pak Guru Udin mikrofon dijauhkan. Oh, parah, tahu lah. Ayo Bapak Ibu. Berarti dia merusak agama dia. Di produk sudah beda agama. Nggak bisa jadi ayahnya jadi wali nikah. Yang kedua dia serba cocok dengan agama. Serba cocok. Sedangkan inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Berarti dia merusak ayat itu. Kalau di sini ada bab ustadz di sini, ada ustadz di sini. Inna dina indallah. Inna huruf tauhid. Itu kalimat yang tidak bisa main-main. Hati kita. Maka dihukumkan anak ini ikut agama ibunya, bukan agama bapaknya. Karena dia merusak. Nah inilah kita orang Islam. Kalau orang ini melakukan apa yang dilakukan kita, yo, orang ini nama Bapak Ibu melakukan yang dilakukan kita, ya singa ikut, tahlilan ikut, maulidan ikut, sembahyang ikut. Apa mereka itu? Tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Mereka sembahyang mengikuti agama kita. Mereka puasa mengikuti agama kita. Yasinan mereka ikut agama kita. Bagi mereka apa hukumnya? Nggak ada nilai. Bagi orang Islam bang, ke gereja, membaca Injil, meyakini hukumnya murtad. Kalau orang ini kafir sudah, kan ada murtad lagi, parah lagi.
adalah orang kafir itu murtad. Yang murtad itu orang mana? Orang Islam. Ayo kita yang hadir. Kita hati-hati. Guru tidak bingung kalau orang ini mengikuti cara kita. Yang kita hati-hati, kita mengikuti cara ini. Yang rusak itu kita. Mereka sudah rusak. Nah ini yang lakum dinukum waliyadin ditabrak. Inna dina inda waliyad islam ditabrak. Oma yabtaghi islam dina falayakbala min ditabrak. Berapa ayat yang dihancurkan oleh orang yang bertingkah laku seperti ini. Dia urut yakin pasti mengerti tentang Quran, apalagi hafal Quran, apalagi belajar tafsir. Kalau Pak Ajo, ini maaf ini penting, rumit ini sebenarnya. Kemarin itu masalah perempuannya, semua anaknya yang berempat ikut agama. Maka tidak sahlah pernikahan anak-anak. Cukup bingung. Harus hanya mereka berempat. Harus ada keputusan. Aku ini bakal tekeh ada. Tidak mau. Harus putuskan. Bakal dulu. Kira-kira ada bakal boleh. Dalam sebenarnya harus diputuskan. Ragu-ragu aku ini bakal tekeh ada. Harus diputuskan dengan keyakinan kita. Kira-kira bakal kira-kira ada boleh. Putuskan. Rasa-rasanya ada yang baru. Putuskan ada kantor teruskan. Rasa-rasanya ada yang baru mau kantor batalkan. Islam seperti itu. Ini sudah masuk ke berbuka puasa belum kan? Sudah masuk ke belum kan? Belum. Jangan dulu. Azan guru bina sudah tunggu azan di mana itu. Tuh Masjid Brimo ikut Martapura, Masjid Sipur ikut Banjarmasin. Yang bingung bukan Sungai Sumber. Membuat harus ya. Sedangkan berbuka puasa kalau tidak tepat menurut waktu setempat batal. Silakan buka ilmu fikih. Harus ikut waktu kita berada setempat. Gambut aja ikut Martapura, Gambut kabupaten. Apalagi daerah Sungai Sumba. Nah, kasihan bukan Sungai Sumba. Bingung guru, kami guru, kayak pengen guru. Kalau di Jakarta nyata bujur sajam lambat. Kita makanan orang tarawih. Bagaimana masalah ini guru? Bapak tidak berwenang dari masalah. Kalau ingin menyelamatkan anak-anak dia, ucapkan dua kali masyarakat. Setelah itu guru ulang pernikahan, walinya wali hakim. Anak pian yang perempuan, ide guru terus. Anak pian semuanya yang berempat tidak bisa mewaris harta sampean. Imbasnya di situ guru. Ini catat yang baik-baik atau diingat. Tidak ada warisan untuk anak-anaknya. Karena sudah merusak. Secara negara bagi masalah. Ini secara agama Bapak Ibu. Kesalahan aturan negara paling-paling masuk penjara. Kesalahan aturan agama. Ayo yang hadir-hadir. Kesalahan aturan negara ujung-ujungnya masuk penjara. Kesalahan agama kemana yang nggak sesuai dengan. Nah ngarah ayah lagi ada kawan kita waktu. Ini kesalahan agama. Kesalahan agama negara paling penjara. Sidang orang diputuskan sekian penjara. Coba
Fatal yang mana? Fatal kesalahan pada agama. Tidak bisa mewaris. Berarti harta-harta oleh guru kemana guru? Harta-hartanya akan diwaris oleh saudara sampai. Tidak bisa ke seluruh anak yang perempuan. Jelas Pak? Jelas. Yang laki-laki guru gimana guru? Yang laki-laki kan guru tidak ada wali kan. Yang laki kalau nikah ada wali lah. Kalau laki-laki kan tadi ikut hukum ke agama ibu kan tetap tidak sah nikah. Harus 2 kalimat syahadat dulu. Setelah 2 kalimat syahadat baru boleh. Tetapi warisan pun tidak bisa. Karena di produk beda. Nah, lihat Bapak Ibu. Islamically sekali. Tidak bisa masa bodoh. Jelas permasalahannya. Berarti kalau anak bapak laki-laki memang tidak ada wali, aman. Tetapi kembalikan dulu sekalinya saya guru sama istri. Kalau beda agama nggak ada percintaan lagi. Masa agama tergadaikan karena cinta? No. Agama tergadaikan karena cinta. Terlalu rapuh, lemah, nggak berdaya, kropos. Nah ini kalau kita ngalihnya di Indonesia ini kadang-kadang ke-7, 26, ke-17 terangga. Mencari bibit unggulnya. Bibit unggul dari mana? Baik kita sesama kita aja Bapak Ibu. Lelakiannya orang Banjarbaru, bibitnya orang Belanda. Tunggu dulu. Belanda. Atau Bapak Ibu, bibinya orang Banjarbaru, lelakiannya orang Belanda. Tunggu dulu. Mungkin hidung kada kabandanya kurang lebih. Gak masalah rupa. Berat kan Bapak Ibu? Gimana masalahnya gimana? Apabila misalnya Bapak Ibu di ayahnya ibunya sudah bermasalah, anaknya bermasalah, cucunya bermasalah, buyutnya bermasalah, intahnya bermasalah, cicitnya bermasalah, cuitnya bermasalah, ketiknya bermasalah. Anak, cucu, buyut, cicit, cuit, intah, genit, anaknya genit, cucunya genit, habis sampai kiamat. Kesalahan Allah tidak menghilangkan yang kedua, walaupun diperbaiki dulu. Hati-hati, rekam jejak kedua orang tuanya sangat penting di dunia pernikahan. Harus kita ngomong dengan anak-anak kita. Nah, ayah senangnya kamu, ibu pun senangnya kamu. Ingat, kalau enggak ada yang dari ibu, selesai. So nanti anak-anakmu kalau kamu keluar dari anakku ngomong, anakku, ayah, ibu tidak beribu. Kalau agama yang gak jelas, siapapun silahkan kamu pilih. Ayah setuju, asal sama. Kalau tidak, oh ya tidak rindu, ibu tidak rindu. Tapi jarang itu diikut sebetulnya. Anak siapa? Belanda, oh itu tuh India. Agamanya Pang, Empekong. Nah, hiam. Nah, adalah Bapak Ibu. Nah ini selesai permasalahan. Kasus kedua, nah minggu tadi. Nah minggu tadi ini terjadi Bapak Ibu. Di mana terjadi masalah ini?
Karena kejahilan agama. Tidak disadari berketurunan bermasalah semua. Yang kedua, ini adalah Bapak Ibu salah juga ini. Nah, salahnya di mana ini Bapak Ibu? Ulun kan yang terjadi ini ulun baca akan Bapak Ibu. Guru mau tanya, tapi bila guru tidak sibuk, kapan-kapan aja menjawabnya. Kami punya keluarga janda guru dan dia menikah siri tanpa sepengetahuan orang tuanya. Pada satu rumah dengan orang tuanya dan yang menikahkannya jar pengguru-guru juga dengan saksi 2 orang. Apakah sah itu tanpa izin dengan orang tua? Seandainya dia beritahu orang tuanya, ya orang tuanya tidak melarang dan merestui aja, jadi tidak ada masalah dengan orang tuanya. Kalau dia izin, laki-lakinya tidak ada melamar juga dengan orang tua biniannya tuh, ya sama diam saja keduanya. Setengah bulan sudah berlalu, baru orang tuanya bertanya, kenapa sering bepergian dengan orang tua? Jar anaknya yang bibinian tadi bilang kami sudah menikah siri awal Oktober tadi. Kaget orang tuanya, kenapa tidak bilang? Jarnya kami tidak mau merepotkan merepoti orang tua. Nah, kayak apa itu hukumnya dulu? Apakah sah nikahnya? Ada yang mau merepoti orang tua? Ikannya dari mana asalnya? Janda. Apakah janda itu tidak terikat dengan orang tuanya? Tetap terikat. Perbedaannya hanya kalau sudah janda, jangan dipaksa dia. Ikan harus milih sama, ikan harus memilih sama. Kenapa? Karena dia sudah pengalaman berumah tangga. Kamu sudah memahami, hai anakku, tentang berumah tangga. Kamu sudah berpengalaman. Ayah ibu setuju aja pilihan kamu. Tapi tetap ayah, tetap jadi wanita. Ini catatan yang baik. Kalau anak kita belum nikah, kedua orangnya bisa memaksa. Tidak setuju ayah. Ayah setuju, itu adalah itu yang terbaik untukmu, untuk agamamu, untuk akhiratmu, untuk duniamu. Tidak ada kedua orang tuanya itu Bapak Ibu, mana ada di dunia ini orang tua mencelakakan anak-anaknya. Harus diikut sertakan enggak? Walaupun ketika dia berumah tangga, orang tua hanya punya penasehat, bukan lagi mencampur urusan rumah tangga anak. Orang tua hanya penasehat. Coba. Tapi ketika memulainya, orang tua harus diikut serta. Ini gimana ini? Apa jawaban orang tua itu? Tidak usah pernikahan ini. Penghulu aja lah yang menikahkan. Kalau penghulu yang menikahkan, ijazah penghulu itu palsu tuh. Beraninya penghulu ijazahnya palsu tuh. Guru dini apa ijazah? Penghulu dia mau menikahkan. Penghulu tidak bisa menjadi kalau ada orang tuanya, tidak ada wali hakim, orang tuanya yang jadi wali. Ayahnya nggak ada, hakimnya ada nggak? Hakimnya tidak ada, saudaranya ada nggak? Saudaranya tidak ada, pamannya ada. Sampai seperti itu. Wajib wali nikah itu berurutan, nggak bisa lompat-lompat. Sekali lagi, wajib wali nikah itu berurutan, tidak bisa lompat-lompat. Karena ini kasus yang ketiga. Tidak sah pernikahan itu. Kalau secara siri sah, asal syarat pernikahannya benar. Ini secara siri wali nikahnya yang bermasalah. Ayahnya masih ada. Kenapa? Sekalinya Bapak Ibu mau baca kitab tapi kada berguru. Ada kitabnya sekalinya Pak Ibu datang ke rumah ulun. Nah,
Kita benar sebenarnya, tapi salah memahami. Belum membuka kitabnya dulu. Dan jika bapaknya ghaib, tidak ada, maksudnya tidak ada di tempat, kepada perjalanan 2 marhalah, 2 kilo, 2 marhalah, yang mewalikannya perempuan itu berpindah kepada hakim. Berarti kalau ingin wali hakim harus perjalanan 2 kilo dulu, boleh tidak melibatkan ayahnya jadi wali. Ini di dalam kitab guru ya. Pertanyaan pertama lawan segini. Yang udah guru nggak baca kitab tuh. Ini sama meresep obat nih dari resep dokter nih. Kitabnya benar. Nah, apabila perjalanan itu 2 marhalah, 2 kiloan, yang mewalikannya perempuan itu berpindah kepada wali hakim. Berarti harus perjalanan 2 marhalah itu. Ya, desas-desus maaf di kampung-kampungnya itu asal menyeberang lautan dia boleh jadikan. Ada bawa wali-wali lagi, cari wali di seberang lautan. Muka itu banyak anak orang dicuntang bebuahnya. Nah, dicuntang lah, dibuah lari. Seringlah Bapak Ibu mendengar. Sering kan mendengar? Nah, desas-desus. Dia baca kitab, tapi dia tidak belajar tentang cara baca kitab dan memahami kitab. Kitabnya ada Bapak Ibu, benar. Ulun tidak mempermasalahkan isi kitab, tapi ulun mempermasalahkan pemahaman. Nah, yang dimaksud itu Bapak Ibu gini, gini. Jika bapaknya ghaib, tidak ada. Perempuan ini mungkin anggaplah ambil contoh aja nah. Kalau kita ke Jakarta nyebrang laut enggak? Kalau kita ke Surabaya nyebrang laut kan? Udah pulau sudah. Berapa kilo tuh? Ada kaitannya. Telepon dulu keluarganya. Dulu nggak telepon. Pulang. Orang tuanya nggak ada. Gaib. Arti gaib di sini meninggal atau meninggal. Nah, ini Bapak Ibu. Meninggal atau meninggal tidak hukum. Kalau meninggal pindah. Kakeknya masih hidup nggak? Kakeknya masih hidup nggak? Meninggal. Kemudian saudaranya perempuan apa laki-laki ada nggak? Saudara kandung ayah ibu. Nggak ada guru, tapi saudara sebapak ada, boleh jadi wali kalau saudara sebapak. Yang penting bukan saudara seibu. Nggak ada juga guru. Pamannya ada nggak? Orang ini guru bahasa orang tuh apa tuh Bapak Ibu tuh? Hidup sebatang kara. Lalu ketemu di pekerjaan. Aku misal korban tsunami. Orang keluarga aku habis nggak ada lagi. Nah, itu bisa. Nah, ini bisa nih. Korban tsunami, ayahnya nggak ada, keluarganya habis. Nah, lalu Bapak Ibu, tidak ada lagi pulang kampung, habis dia tahu lagi di mana. Atau bapaknya minggat, korban rumah tangga kedua orang tuanya, minggat. Kalau minggat jangan diputuskan dulu, wali hakim. Minggatnya kemana? Tanyakan keluarga dari ayahnya. Kalau ada di kampung itu, ada tahu juga kemana kah? Karena hancur, anaknya sudah bujang, sudah gara-gara sudah anak nikah karena apa? Ini di pekerjaan jauh, misalnya di Jakarta atau di Surabaya, orang Kalimantan ini baru boleh di sana wali hakim. Yang salah pemahaman membawa anak orang lain supaya bisa bawa hakim. Nah, ini yang salah.
Jelaskan nih pahaman Bapak Ibu. Yang salah membawa anak orang lari supaya bisa wali hakim, membaca kitab pada guru. Yang bermasalah di sini gaib itu seperti minggat. Jangan sekedar minggat lalu wali hakim. Tidak bisa. Wali hakim itu siapa Bapak Ibu? Bukan tuan guru, kepala kantor KUA. Wali hakim itu yang berhak kepala kantor KUA, bukan tuan guru. Kalau tuan guru kemudian jadi kepala kantor KUA, mantap lagi. Jelas? Terakhir, ini kan kasus banyak ini Pak Ibu. Nah, kalian pahami lagi ini. Ulun kumpulakan Pak Ibu supaya kita yang hadir nih, kasus permasalahan gue ini. Nah, ulun bacakan dulu, ulun kumpulakan Pak Ibu. Alhamdulillah melihatiakan lah. Supaya jelas. Nah, tunggu. Mananya? Nyoba dicari, Pak Ibu tangani sedikit. Ulun kadang mau Bapak Ibu bahasa orang tuh berapa menyampaikan supaya jadi ilmu bagi kita semua ini. Nah, kasusnya dulu ulun sampaikan. Ulun guruai punya teman. Nah, ini ada. Anak kawan ulun guru. Nah, ini. Ya apa nih? Anak kawan ulun guruai. Nah, ngapajar. Anak kawan ulun guruai di binian hendak bernikahan. Orang tuanya sudah lawas pisah. Nah, datang ke KUA disarankan surat kuasa karena abahnya kada tahu hadir. Jadi yang menikahkan adalah omnya paman. Kayak apa guru? Bubuhan pihak kantor sudah bagus. Bukan kantor sudah bagus. Tetapi dipindah kepada om. Abahnya sudah lawas berpisahan guruai. Berpisahan artinya cerai. Tolak. Tetap abahnya diwali walaupun berpisahan. Tidak mau pindah kepada paman. Nah ini banyak yang terjadi. Walaupun ayahnya sudah beristri lagi, walaupun ibu kamu sudah bersuami lagi, karena ini hasil produk bukan pian berdua, cari di mana keberadaan suami sampean, mantan suami sampean. Kenapa? Saya menikahkan saudara mantan suami sampean atau pamannya. Tetap didatangkan ayahnya. Tidak bisa hadir guru. Kenapa maka tidak bisa hadir? Itu dulu. Maaf. Pernah kejadian juga. Di penjara guru ayahnya keluar. Yang harus konsultasi dulu minta pendapat dengan pihak penjara. Benar Bapak Ibu? Benar. Orang tidak mau Bapak Ibu menjelaskan seperti itu. Ternyata dari pihak penjara mengizinkan untuk keluar dari penjara, tapi dijamin tetap kawal. Wali nikah tidak bisa Bapak Ibu berpindah selama masih hidup yang ada. Nggak bisa. Maaf, apa jawaban ulun? Pernikahan ini juga tidak sah.
Gimana menurut kantor KUA saja? Karena KUA tidak berani kalau tidak ada surat kuasa dari ayahnya. Ayahnya tidak bisa hadir, kenapa? Omnya atau pamannya tidak sah jadi wali nikah selama ada ayahnya. Makanya bisa diwakilkan lewat telepon saja. Ya ulun di pernikahan itu Bapak Ibu, di pernikahan itu ulun menunggu. Ini pernah kejadian. Ayahnya gimana? Kenapa maka lepas pamannya? Yang pamannya kan? Ulun pun dia saksi. Yang pamannya tinggi dulu. Ayahnya mana? Ayahnya anak udah bisa pindah ke paman. Ayahnya penjara. Pihak penjara telepon dulu. Telepon. Kebetulan Pak kan sebagai hubungan pemerintah juga. Kami siap mendatangkan ayahnya. Pak, ya mohon ya kami tunggu. Dan Allah ayahnya juga itu. Pakai berburu. Pakai berburu. Dengan dijaga kekal. Ulun kadang mau kesalahan ayahnya apa. Itu masa begitu. Nah, penting ayahnya diwali. Selesai. Ulun tertunduk Pak, tertunduk. Tertunduk. Ajari dulu bawali. Jadi ini pernikahan ulun hadir ini pernikahan majelis bertangisan aja nih. Nangis ya. Ajari dulu panai. Abah, ulun minta nikah dengan seorang laki-laki, yang bernama si Anu binti si Anu dengan maharnya sebuah alat sholat dibayar tunai. Abah siap menikahkan kamu hai anakku. Selesai. Ujian panai ikan di guru dina menikahkan. Ya. Ada aku berpindah jadi saksi aja ikan jadi anunya jadi penghulunya karena diizinkan oleh panai. Ulun menikahkan boleh kan? Boleh. Lalu dia ulun iya Pak, salaman kita. Kalau guru Udin. Ulun mengizinkan dan mewakilkan kepada pian untuk menikahkan anak ulun bernama si Ano, anak ulun binti ulun terima perwakilan pian dan ulun akan nikah. Terus langsung dibuahnya penjara lagi. Tunggu dulu Pak, kami izinnya hanya sekian menit. Ini daripada ulun berdoa-doanya lah. Nah, selesai. Nangis, ayo, siap. Lelakiannya, nangis dia lelakiannya ini. Nah, kita tangisan. Ini gitu depan naik nih bang nih. Naik jadi saksi, alhamdulillah sah pernikahan. Walaupun di penjara, tetap masih bisa didatangkan. Berarti tidak hadir si wali nikah tadi, alasannya karena itu harus diteliti lagi. Bukan alasan tidak hadir, baru boleh pindah ke wali yang lain. Inilah kehati-hatian di dunia pernikahan. Insya Allah minggu depan kita sambung kembali. Mudah-mudahan panjang umur sehat semuanya. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا ولجميع الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس صحة عافية في تقوى وطول عمر في حسن عمل صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.